Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan beribadah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita akan mengangkat satu pujian. Karena kuasa Tuhan yang terlebih besar atas hidup kita, kita mampu melakukan segala perkara yang terbaik atas hidup kita.
saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kalau hari ini kita boleh bertemu kembali. Dan pada kesempatan ini, sebelum kita masuk kepada perjamuan kudus, kita akan bersama-sama belajar dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Yang demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Puji Tuhan, kata-kata dalam kitab ini tentunya tidak asing buat kita. Ketika kita mengikuti perjamuan kudus, itu selalu ada pada kita, itu selalu diberikan kepada kita, dan itu selalu kita dengar dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan pandangan ini, berdasarkan kitab ini, kita akan belajar bersama-sama apa makna perjamuan kudus buat kita. Apa sebenarnya manfaat daripada perjamuan kudus itu buat kita orang-orang percaya? Baik, manfaat perjamuan kudus ketika kita lihat di sini dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 dan 24, di sana dikatakan, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.'" Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita perhatikan ayat ini di poin yang terakhir dari ayat yang ke-24. Disebutkan di sana demikian, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mengapa ini dijadikan peringatan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan? Jadi makna dari perjamuan kudus yang pertama itu di sana katakan supaya ketika kita makan roti, ketika kita minum cawan, menjadi peringatan akan Tuhan. Peringatan tentang apa Bapak Ibu? Disebutkan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tetapi saya di ayat yang ke-24 disebutkan di sana seperti ini, ya. Di ayat yang ke-24 disebutkan, "Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya." Kata ini saya hubungkan dengan menjadi peringatan. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan menghendaki supaya apa? Supaya kita sebagai orang-orang percaya. Poin yang pertama yang harus kita kerjakan adalah ketika kita mengingat perjamuan kudus, ketika kita mengingat perjamuan kudus, kita mengingat akan karya Allah yang besar. Anugerah Tuhan yang tak terhingga. Karena apa? Tuhan Allah menyerahkan anaknya yang tunggal buat kita untuk menyelamatkan kita. Ini perbuatan yang besar, anugerah yang besar. Dan ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan. Kita orang-orang percaya sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Kalau orang lain masih berkata, "Tuhan, tunjukkanlah jalan bagiku." Tetapi bagi orang percaya kita dikatakan, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan ingat, ketika Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," di sana Tuhan berkata apa? Tuhan bukan hanya berkata-kata, tetapi aku rela mati di kayu salib untuk siapa? Yaitu untuk saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kita menjadi orang-orang percaya
Dan dengan perjamuan kudus kita mengingat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa itu layak untuk kita mengucap syukur. Kenapa? Dibandingkan orang lain masih mencari jalan menuju surga, tetapi buat kita orang-orang percaya, kita menjadi orang yang sudah diselamatkan, dijamin dalam Tuhan. Dan ingat, itu merupakan karya Tuhan yang luar biasa, yang mahal. Dengan apa? Dibayar dengan darah yang mahal, saudara. Sehingga layaklah kalau kita saat ini bersyukur di hadapan Tuhan. Sehingga kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu, kita hidup senantiasa bersyukur. Sehingga konsep hidup kita bukan mencari kerajaan surga, tetapi konsep hidup kita ketika kita melakukan segala perkara, kata kuncinya adalah kita bersyukur. Ketika kita melakukan kebaikan, kita bukan cari kerajaan surga, tetapi aku bersyukur sudah mendapatkan kerajaan surga. Sehingga konsepnya adalah kita bersyukur di hadapan Tuhan. Jadi makna dari mengapa kita menjadi orang Kristen harus mengikuti perjamuan kudus setiap periodik. Kita kalau orang GBIS, perjamuan kudus kita setiap bulan, Bapak Ibu. Dan di setiap bulan itu kita diingatkan, ayo kita bersyukur di hadapan Tuhan. Ayo kita bersyukur atas setiap kasih karunia Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kalau hidup kita selama ini tidak ada ucapan syukur, melalui perjamuan kudus kita diingatkan untuk bersyukur. Poin yang pertama, makna perjamuan kudus buat orang Kristen, supaya orang Kristen selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua di sana katakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, ketika saya melihat ayat ini, bicara tentang ini, karena pernyataan ini dikatakan sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan di situ dikatakan bahwa di mana Tuhan Yesus menyampaikan ini, ya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya setiap orang itu percaya, bahwa setiap orang itu mengerti bahwa ketika darah Yesus dicurahkan, ketika, maaf kalau boleh saya katakan, tubuh Kristus itu dicabik-cabik untuk kita. Melalui perjamuan kudus kita selalu ingat, ketika kita makan roti, ingat sebagai tubuh Kristus. Ketika kita minum cawan sebagai darah Kristus, diingatkan kita oleh perjamuan kudus ini. Supaya apa? Supaya kita mengingat Tuhan sudah berkorban dengan sedemikian rupa. Kita diminta untuk apa? Mengingat, saudara. Kata mengingat ini berarti apa? Ayo, kalau Tuhan sudah mengerjakan itu dengan luar biasa, jangan sia-siakan keselamatan yang ada pada kita. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 disebutkan di sana seperti ini. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetap kerjakan keselamatan kita, yang artinya apa? Tetap kerjakan apa yang Tuhan sudah kerjakan atas kita. Ayo kita jaga, saudara. Apa yang Tuhan sudah bersihkan, Tuhan sudah membereskan hidup kita, ayo kita jaga. Tuhan yang sudah menguduskan hidup kita, ayo kita jaga. Kata ini yang menjadi kata peringatan. Artinya apa? Mari kita menjaga hidup kita dalam kebenaran. Sehingga Bapak Ibu, makna perjamuan kudus buat kita orang percaya, yang pertama kita diingatkan untuk senantiasa bersyukur. Makna yang kedua diingatkan untuk kita tetap menjaga kekudusan. Tuhan sudah meletakkan kita pada tempat yang kudus. Boleh dikatakan Tuhan sudah membeli kita dengan harga lunas, dan kita dikeluarkan dari pasar dosa. Dan saat ini ketika kita sudah dikeluarkan dari pasar dosa dan diangkat menjadi anak Allah, mari kita jaga hidup kita sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Dengan apa? Kita Filipi berkata, ketaatan kita. Sehingga perjamuan kudus itu mengingatkan kita supaya kita lebih hati-hati. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di gereja kita, mungkin memang tidak ada pendadaran, tetapi satu minggu sebelum perjamuan kudus selalu kami katakan, selalu hamba Tuhan katakan,
mari kita jaga hidup kita, persiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus, supaya perjamuan kudus itu dapat benar-benar berkenan kepada Tuhan. Dengan perjamuan kudus kita menjaga kualitas hidup kekristenan kita, menjaga kekudusan kita, menjaga kemurnian hati kita, sehingga makna perjamuan kudus buat kita selain yang pertama bersyukur, yang kedua adalah menjaga kehidupan kita untuk tetap takut akan Tuhan. Mari kita jaga hidup kita dengan tetap takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita perhatikan sekarang poin yang ketiga, ayat yang ke-26 di sana dikatakan, sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu berarti memberitakan kematian Tuhan. Bicara tentang apa? Ayo, ketika kita betul-betul mengikuti perjamuan kudus dengan benar, itu betul-betul kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Ketika kita mengikuti perjamuan kudus dengan benar, kita bisa menjaga ketetapan hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Tetapi poin yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita bukan hanya bersyukur, kita bukan hanya menjaga diri kita, tetapi seperti apa yang kita sudah pelajari di dalam ibadah 10 hari, kita menjadi saksi, memberitakan kabar tentang Tuhan, memberitakan kabar tentang keselamatan, memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik tentang keselamatan dalam Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Beritakan itu kepada orang lain. Dengan apa? Hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, dengan perjamuan kudus berarti kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu, kenapa bisa seperti ini? Coba perhatikan. Kita sebagai orang Kristen, ketika kita mengikuti perjamuan kudus dengan periodik, kita mengikuti perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh, dan kita konsisten mengikutinya, sehingga dengan perjamuan kudus kita bisa bersyukur. Hidup sebagai orang Kristen itu hidup penuh dengan ucapan syukur, sehingga dengan ucapan syukur itu ada sukacita, karena pengharapan kita ya dan amin, saudara. Tetapi lebih dari itu, kita sebagai orang Kristen menjaga hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kalau kita mengikuti ketetapan Allah, yang terjadi hidup kita akan benar di hadapan Tuhan, dan itu akan menjadi berkat. Orang lain akan melihat luar biasa orang Kristen. Tetapi bukan hanya itu saja, saudara. Ketika orang Kristen dilihat bersyukur, ketika orang Kristen dilihat begitu luar biasa, orang lain melihat, wih, siapa itu orang Kristen? Aku pengen kenal lebih dekat lagi tentang kekristenan. Apa itu kekristenan? Beritakan itu, kabar keselamatan, kesempatan buat kita untuk memberitakannya. Dengan apa? Dengan kita hidup bersyukur, dengan kita hidup dalam ketetapan Allah, dan kita bisa menyampaikan, ini loh nilai kekristenan. Ini yang dapat saya sampaikan, bahwa Kristus itu adalah jalan satu-satunya untuk menuju kerajaan surga yang mulia. Kita bisa menyelamatkan banyak orang ketika kita mengikuti perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh. Sehingga saudaraku yang terkasih Tuhan, jangan anggap enteng perjamuan kudus, tetapi mari kita tempatkan perjamuan kudus itu sebagai sakramen yang betul-betul bermakna buat kita. Kenapa? Dengan perjamuan kudus kita bisa hidup bersyukur di hadapan Tuhan. Dengan perjamuan kudus kita hidup lebih kudus di hadapan Tuhan. Kita lebih murni di hadapan Tuhan. Dengan perjamuan kudus kita bisa menangkan banyak jiwa. Untuk itu Bapak Ibu, ikuti perjamuan kudus dengan seksama. Ikuti perjamuan kudus dengan hikmat. Ikuti perjamuan kudus dengan tidak sembrono, tetapi dengan sungguh-sungguh, dan kita melihat maknanya. Bersyukur, mengikuti ketetapan Allah dalam kekudusan, dan tetap menjaganya, dan kita bisa memenangkan banyak jiwa. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mari kita akan ikuti perjamuan kudus kita hari ini. Kita akan persiapkan perjamuan kudus ketika kemarin Bapak Ibu sudah dipersiapkan untuk
mendapatkan roti dan juga anggur. Silakan untuk masing-masing kepala keluarga yang berkenan untuk menyampaikan ini kepada keluarganya, anggota keluarga masing-masing, saya berikan kesempatan untuk membaginya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Baik, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setelah setiap cawan dan roti terbagi, mari kita akan bangkit berdiri, persiapkan hati dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami ingin mengikuti perjamuan kudus. Dengan perjamuan kudus ini akan kami ikuti dengan seksama, karena kami tahu Tuhan perjamuan kudus ini sangat bermakna buat kami, supaya kami boleh senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan, supaya kami tetap hidup dalam kekudusan Tuhan, supaya kami dapat memberitakan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapa, hari ini sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk kami boleh mengikuti perjamuan kudus dengan seksama. Untuk itu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami hendak mengikuti perjamuan ini. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, angkat cawan yang ada di sebelah tangan di atas kepala kita, dan dengan hati yang menengadahkan hati kita di hadapan Tuhan, baiklah kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan bagi aku. Bapak, Ibu, Saudara, saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Baik, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sangat luar biasa buat kami. Engkau begitu mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur di hadapan Engkau. Haleluya. Saat ini angkat cawan di atas kepala kita. Dan kita taruh tangan kiri kita di dada kita, tanda kita betul-betul mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan bagi aku. Saudara, apakah saudara percaya bahwa ini adalah darah Yesus? Baik, mari kita bersama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa buat kami. Kami sungguh bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Sungguh kami memuliakan Engkau. Sungguh kami mengagungkan Engkau atas setiap kasih anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga kami mau Tuhan hidup dalam ketetapan Allah. Kami tetap menjaga keputusan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Hari ini Tuhan sudah berkati kami untuk kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Dan kami bersyukur di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami sepanjang minggu. Tuhan campur tangan buat kami. Dan kami pun diberkati dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga kami, sehingga Tuhan senantiasa kasih dan anugerah Tuhan semakin nyata atas kami. Tuhan melindungi menjagai kami di tengah-tengah pandemi yang ada. Tuhan melindungi dan menjagai keluarga kami masing-masing. Tuhan melindungi dan menjagai setiap ekonomi kami. Tuhan melindungi dan menjagai dengan damai sejahtera. Dan itu yang kami nantikan Tuhan. Untuk itu Bapa, kami bersyukur Tuhan memberkati. Untuk hari ini kami mau berkat yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik, pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa, sehingga diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kekuatanmu, diberkatilah hatimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan apapun yang kamu perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga damai sejahtera yang daripada Allah yang benar-benar melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai Maranatha. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku
Demikian Bapak Ibu, atas ibadah perjamuan kudus dapat kita kerjakan bersama-sama. Kiranya berkat, kasih dan penyertaan Tuhan nyata atas kita. Shalom.